Amen. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan saya boleh melayani sekali lagi hari ini. Minggu depan saya sudah balik ke Australia Bapak Ibu. Dan sesuatu ditaruh Tuhan di hati saya sore hari ini untuk saya sampaikan. Tadi malam saya ketemu dengan seorang pengusaha. Dan dia bilang begini Bapak Ibu, saya nggak tahu ini bukan profetik, ini bukan ramalan, ini hanya analisa. Analisa sebagai seorang pengusaha. Dia berkata begini bahwa, Bu, keadaan Indonesia sekarang ini lagi susah. Kalau saudara bilang, masa sih? Wah puji Tuhan, haleluya, berarti saudara nggak ngerasa. Keadaan di Indonesia ini lagi susah, kita ini lagi inflasi. Dan yang kita takutkan bahwa puncaknya akan semakin sulit pada akhir tahun. Puncaknya akan semakin sukar pada akhir tahun ini. Tapi saya berkata begini Bapak Ibu, kalaupun analisa ini benar, saya percaya anak Tuhan akan survive. Bukan cuma survive, tapi anak Tuhan akan mendapatkan lebih daripada pemenang. Saya yakin itu. Kita sudah survive melewati masa COVID 2,5 tahun. Kita masih survive, betul Bapak Ibu? Dan saya berharap kita betul-betul akan survive. Ada sebuah message yang Tuhan kasih. Beberapa minggu yang lalu ketika lagi driving, suami saya lagi mengemudikan mobil, di dalam perjalanan tiba-tiba Tuhan menaruh sesuatu ayat. Yang saya berharap ayat ini boleh menjadi rema buat Bapak Ibu. Karena saya merasakan bahwa ayat ini akan berlangsung bahkan sampai awal-awal tahun 2023. Biasanya kalau Tuhan memberikan sebuah pesan untuk tahun ke depan, kebanyakan saya terimanya di akhir-akhir tahun, tetapi beberapa minggu lalu tiba-tiba kata-kata ini berbicara kuat sekali. Saya ajak lihat Mazmur pasal 23 ayat yang kelima. Mazmur pasal 23 ayat yang kelima. Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, yuk baca keras-keras ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Amin. Saya mau cerita Bapak Ibu, berusaha untuk memaparkan ayat ini dengan sederhana. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Berarti lawannya masih ada. Setuju Bapak Ibu? Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan berarti lawannya masih ada. Berarti persoalan belum selesai. Berarti masalah belum beres. Berarti kondisi belum berubah. Saya berharap Anda bisa menangkap ini. Dan saya sungguh rindu masih ada sisa 5 bulan sebelum tahun 2022 selesai. Kalau Anda menangkap apa yang saya pesankan bahwa tahun ini Tuhan berbicara mengenai Yesaya 22 ayat 22. Bahwa aku menaruh kunci Daud di atas bahunya. Apabila dia membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Dan apabila dia menutup, tidak ada yang bisa membuka. Saya berharap kalau ada pintu-pintu yang Bapak Ibu sedang tunggu, saya berdoa 5 bulan akan terjadi pintu-pintu dibuka. Jangan bilang tidak masuk akal, jangan bilang tidak mungkin. Sebab Tuhan bisa merubah nasib seseorang dalam sekejap. Tuhan bisa mengubah keadaan dalam semalam saudara. Nasib Yusuf berubah, masuk ke hadapan Firaun sebagai narapidana. Keluar sebagai orang yang dihormati di seluruh Mesir. Dan tidak ada yang sulit buat Tuhan untuk melakukan itu. Amin saudara. Ya saya mau katakan begini, engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan berarti kondisi peperangan belum selesai. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu mengalami peperangan. Saya percaya semua ngadepin peperangan. Tapi peperangan kita beda-beda.
Ada peperangan-peperangan secara finansial, ada peperangan di pekerjaan, ada peperangan di keuangan, ada peperangan di dalam rumah tangga. Apapun itu, Alkitab mengatakan engkau menyediakan hidangan. Berarti peperangannya belum finish, belum menang. Tetapi anehnya di tengah peperangan belum selesai, di tengah masa inflasi yang sedang terjadi, di tengah kondisi krisis ekonomi yang sedang berlangsung, ada anak-anak Tuhan tertentu yang akan mengalami disediakan hidangan yang lezat. Amin. Loh, ini peperangan belum selesai, tapi Alkitab bilang kau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Berarti di tengah kondisi inflasi, saya berharap teman-teman yang hadir pada sore hari ini, orang-orang jemaat gereja Tuhan di GSJS, Anda adalah orang-orang yang akan mengalami Tuhan menyediakan hidangan di tengah-tengah inflasi. Tuhan menyediakan hidangan di tengah krisis. Amin. Saudara, saya tanya, kalau Tuhan yang menyediakan hidangan, kira-kira hidangannya kualitasnya kayak apa? Kalau kita ditraktir orang, tergantung siapa yang traktir. Kalau yang traktir sama mahasiswa, yang traktir sesama pelajar, itu tergantung tanggalnya. Kalau akhir bulan, uang saku mau mepet, paling ditraktir bakso. Pangsit mie. Tapi kalau sudah kering, alamat tidak ditraktir. Alamat dia cari traktiran. Kalau yang traktir, mahasiswa atau sama-sama pelajar. Tapi kalau menurut saudara, kalau yang traktir kira-kira konglomerat traktirnya kayak apa? Wow, makanannya mewah nggak? Makanannya lesat-lesat nggak? Benar? Cuma satu macam bakso? Nggak mungkin. Pasti berbagai macam diambilkan yang paling mewah, yang bintang 5 kelasnya. Setuju Bapak Ibu? Pernah membayangkan nggak kalau yang menyediakan hidangan itu Tuhan? Kalau yang menyediakan hidangan itu raja di atas segala raja, pernah membayangkan nggak? Pasti hidangannya bukan cuman kualitas yang terbaik, kuantitas yang terbaik, semuanya all out. Setuju? Dan ironisnya, hidangan yang lesat, banyak dan kualitas terbaik ini justru dialami anak-anak Tuhan di tengah krisis. Saya tidak berkata saya mau bersukacita atas penderitaan orang lain, tetapi tidak bisa kita sangkal. Alkitab selalu menunjukkan di tengah krisis ada orang-orang yang dibedakan. Betul enggak? Cerita Ishak di tanah kering. Yang lain mengalami kekeringan, Ishak panen 100 kali lipat. Mana ada orang krisis panen 100 kali lipat? Wah, enggak krisis aja 100 kali lipat enggak ada. Pengusaha-pengusaha, ada yang pernah ngalamin enggak BEP 100 kali lipat? Bukan cuma BEP, tapi cuan 100 kali lipat. Setahu saya enggak ada. Cuman satu di dunia, namanya PT Ishak Corporation. Cuman itu. Anda lihat, di tengah kondisi tanah kering, tetapi Alkitab menuliskan bahwa dia panen 100 kali lipat, sampai Alkitab menuliskan dia makin kaya, kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saya tahu kata-kata ini Bapak Ibu suka. Saya juga suka. Gak munafik Bapak Ibu. Yang penting gak minta orang. Amin. Tapi kalau minta papa sendiri boleh. Amin. Tuhan menyediakan hidangan buat kita di tengah masa krisis. Dan hidangan itu jumlahnya gak limited. Jumlahnya luar biasa. Kualitasnya terbaik. Saya sangat meyakini 5 bulan ini ada orang-orang yang akan mengalami justru breakthrough terjadi. Di tengah krisis, malah apa yang dikerjakan, boom, luar biasa. Di tengah krisis, malah apa yang Anda sentuh akan diberkati Tuhan luar biasa. Saya mau kasih dulu kabar gembiranya. Nanti baru yang gak gembira. Biar Bapak Ibu semangat dengerin saya. Sebab jam segini jam menantang untuk ngantuk, saudara. Terus kemudian kita lanjutkan ayat itu. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Tradisi mengurapi kepala dengan minyak itu diturunkan dari budaya Mesir. Seperti Anda tahu bahwa orang Israel ada di bawah jajahan Mesir 400 tahun. Dan selama itu mereka juga menganut tradisi-tradisi yang dilakukan oleh orang Mesir. Dan salah satunya adalah mengurapi kepala dengan minyak.
Buat kita orang Asia, kita merasa keri ya, lengket-lengket. Kapankah orang melakukan pengurapan kepala dengan minyak? Kalau mereka mau pesta. Jadi kalau mereka mau pesta, kepalanya kering, tidak diurapi minyak, dengarkan baik-baik. Maka mereka dianggap tidak menghormati tuan rumah. Alkitab menuliskan, engkau berarti Tuhan yang mengurapi kepala kita dengan minyak. Berarti Tuhan yang membuatkan pesta. Saudara dan saya tidak bisa ngurapi dengan minyak, karena mungkin kita tidak punya minyak. Tetapi Tuhan katakan, aku akan mengurapi kepalamu dengan minyak. Berarti saya melihat justru di tengah kondisi sukar yang akan terjadi ke depan, ada anak-anak Tuhan yang justru akan dikasih Tuhan kemurahan, pesta yang luar biasa. Pesta kemurahan Tuhan yang luar biasa. Amin. Lalu yang ketiga, ayatnya bilang begini, pialaku penuh melimpah. Pialaku penuh melimpah. Saya diingatkan Tuhan, kisah pernikahan di Kana. Tuhan yang menyediakan anggur, betul? Ayat ini bilang pialaku penuh melimpah. Berarti siapa yang menyediakan anggur? Tuhan. Kalau Tuhan yang menyediakan anggur, Anda ingat peristiwa Kana? Anggur terbaik dikeluarkan kapan? Dikeluarkan kapan Bapak Ibu? Anggur terbaik dikeluarkan terakhir. Berarti kalau Tuhan yang jadi tuan rumah, makin lama yang dikeluarkan makin enak. Makin lama dikeluarkan makin baik. Bapak Ibu, Anda boleh percaya atau enggak, saya ini orangnya gila banget. Buat saya prinsip saya cuma sederhana. Tuhan berbicara, saya mempercayainya, selesai sudah persoalannya. Kalau Tuhan bilang ada jalan, saya percaya, selesai masalahnya. Walaupun di depan mata tidak ada jalan. Itu yang membuat kami survive selama 2,5 tahun di Australia. Tuhan bicara, saya mempercayainya, selesai sudah persoalannya. Pada waktu terjebak pertama kali di Australia, saya menangis di hadapan Tuhan, saya bicara, Tuhan saya takut Tuhan. Bagaimana dengan semua pengeluaran, saya tidak kerja, 2 tahun saya tidak kerja Bapak Ibu. Tadi malam seorang teman telepon dan bilang begini, C, harus saya akui C. Apa yang terjadi pada Cece dan keluarga itu gila banget. Itu favor yang tidak masuk akal. Itu favor yang abnormal. Itu favor yang spektakuler. Kenapa? Orang 2 tahun tidak kerja. Orang 2 tahun pengangguran. Saya nih nganggur Bapak Ibu di Australia. Gak ada kerjaan. Kenapa tidak ada kerjaan? Karena visanya tidak boleh kerja. Karena visa saya sebagai turis tidak boleh kerja. Saya bisa kerja di belakang layar. Maksud saya terima duit sembunyi-sembunyi. Tapi saya nggak mau Bapak Ibu. Dan 2 tahun kita nggak kerja. Teman saya bilang itu aneh. 2 tahun nggak kerja kalau kita sudah mati sih. Tapi saya melihat Cece bukan cuman hidup. Tapi Cece tambah gemuk. Itu yang nggak enak. Saya cuma mau katakan begini. Ketika Tuhan menyediakan piala dengan anggur. Maka itu sifatnya tambah hari tambah baik. Tambah hari nambah tingkat, tambah hari, tambah bagus. Di tengah kondisi inflasi, krisis yang akan semakin berat di hari-hari ke depan, ada anak-anak Tuhan yang aneh. Tambah hari, tambah diberkati. Tambah hari, tambah luar biasa. Tambah hari, berkatnya naik. Jumlahnya tambah hari, tambah meningkat. Jumlahnya tambah hari, tambah luar biasa. Itu yang akan terjadi dan saya berdoa 5 bulan ini kita akan melihat breakthrough. Amin. Saya mau mempersiapkan Bapak Ibu satu saja. Ini kan tidak mungkin terjadi kalau tidak ada bagian yang harus kita lakukan. Setuju ya? Tuhan akan menyediakan hidangan di tengah lawan. Kondisi akan tidak mudah. Tapi saya percaya saya melihat wajah-wajah ini. Coba Bapak Ibu lihat sebelahnya, kira-kira wajahnya wajah diberkati enggak? Coba lihat wajahnya, atau wajah sudah antara harapan hidup dan mati atau gimana. Atau wajah Senin Kamis, coba lihat sebelahnya. Sebelum lebih jauh, coba lihat sebelahnya kasih senyuman mata. Gimana Bu senyuman mata? Terserah. Pokoknya matanya senyum. Mau gini? Boleh. Tapi yang saya percaya mata senyum gak mungkin begini. Nah. Coba lihat sebelahnya, kasih senyuman mata. Ada yang bilang begini, Bu sebelah suami orang Bu.
Lihat-lihat dulu senyumannya gimana, jangan gini loh. Jangan gini, jangan genit. Bapak Ibu, ada satu yang saya mau bagikan. 2 tahun setengah ini, itu yang saya lakukan. Coba buka Kisah Rasul, pasal yang ke-16. Kisah para Rasul, pasal yang ke-16. Nanti saya akan berbicara tentang breakthrough. Saya akan berbicara tentang terobosan. Bagaimana mengubah kondisi yang sukar, ini bisa berubah menjadi sebuah terobosan yang luar biasa. Kita akan melihat di Kisah para Rasul pasal yang ke-16. Kita lihat sebentar saudara di ayat yang ke-24. Kisah Rasul 16 ayat 24. Sesuai dengan perintah itu kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Perhatikan kalimat ini, mereka dibelenggu dengan pasungan yang kuat, berarti kaki mereka dikunci, gak bisa gerak. Apakah Bapak Ibu sedang berada dalam posisi seperti ini? Bukan cuma terpenjara, tapi mereka gak bisa gerak apa-apa. Saya gak tahu apa yang Bapak Ibu alami, tapi apakah Anda sedang mengalami pergumulan sampai satu titik di mana saudara gak bisa gerak apa-apa? Mau gerak ini salah, mau gerak ini gak bisa. Semuanya yang dikerjakan seperti buntu dan gagal. Nah kondisi ini itu yang terjadi. Anda lihat ayat selanjutnya. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Tengah malam. Bapak Ibu siapa yang setuju? Tengah malam itu paling cocok momennya buat nangis. Siapa yang paling gloomy, paling melo itu tengah malam. Setuju enggak? Kalau besok siangnya udah enggak melo ya. Tapi enggak tahu kenapa kayak ada hormon melo-melo. Pada waktu tengah malam, betul? Tengah malam itu bawaannya pengen melo. Pengen nangis, pengen mengasihani diri, betul? Tetapi Alkitab mengatakan pada waktu tengah malam Paulus dan Silas ngapain saudara? Berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Bukan melo. Kaki terbelenggu, tangan juga terbelenggu, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi mereka mengambil keputusan untuk nggak melo, tapi nyanyi. Kemudian ayat selanjutnya menuliskan, kita langsung ke ayat selanjutnya. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara, ajaib. Pada waktu mereka nyanyi, sendi-sendi goncang, tembok goyang. Tapi yang aneh, belenggu yang membelenggu kaki mereka ikut copot. Logikanya itu tidak mungkin. Kenapa? Karena rantai yang membelenggu ujung satu di kaki, ujung yang lain ditanamkan di tembok. Seharusnya logikanya kalau gempa yang copot yang mana? Yang di tembok. Tapi ini lain, yang di tembok tidak copot. Yang copot yang di kaki. Ini loh yang Tuhan bilang, mau apa kalau temboknya tidak copot? Aku yang copot rantai yang di kaki. Amin. Tidak ada yang sukar buat Tuhan. Perhatikan, yang saya mau bagikan, Kisah Rasul 16 ini yang menjadi kekuatan saya survive selama 2,5 tahun. Kok bisa Burut? Ketika kami terjebak, terkunci, tanggal 20 Maret 2020, pemerintah Australia, saya di Perth mengumumkan, pemerintah Western Australia mengumumkan lockdown. Tidak ada yang bisa masuk, dan yang sudah masuk tidak bisa keluar. Nah loh, tidak boleh keluar, tidak boleh masuk. Itu awal-awal, serem. Anda bayangkan, tidak ada persiapan Bapak Ibu, baju juga tidak ada persiapan banyak. Saudara tidak ada persiapan baju, apalagi duit. Saya pikir karena saya mau pulang, ternyata di luar dugaan, terkunci dah. Nggak ada persiapan, nggak ada akses untuk rekening karena rekening saya tidak punya m-banking. Singkatnya seperti itu. Saudara, nggak ada duit, jujur Bapak Ibu, nggak ada kerjaan, nggak ada income, nggak ada duit tabungan yang bisa saya akses. Kalau ada tabungan masih bisa diakses lumayan, tapi nggak ada tabungan yang bisa diakses. Saya telepon call center, mungkin ada cara.
Dia bilang harus ke cabang kalau mau membuat m-banking. Cabang yang mana? Ada di Perth gak? Gak ada jalan Bapak Ibu. Tangan terkunci, kaki terkunci, gak bisa ngapa-ngapain. Tiba-tiba Tuhan ngajarin ini. Kisah Rasul 16. Saudara, saya mau tanya. Kalau orang dibelenggu kakinya di dalam penjara, kira-kira disuruh nyanyi, saya mau tanya, nyanyinya performanya prima gak? Enggak. Nyanyinya enggak prima. Orang sumpek kok. Setuju? Saudara, kalau sumpek bisa berdoa enggak? Enggak bisa ya? Kalau kira-kira sumpek suruh doa, keluarnya apa? Saya mau tanya, keluarnya apa Bu? Pasti pengalaman kan? Anda pengalaman kan Anda sering sumpek toh? Iya, mantuk-mantuk semuanya. Anda sering sumpek kan? Sama. Kalau Anda sumpek, keluarnya apa disuruh doa? Saya tanya jujur. Nangis, kalau cewek. Kalau cowok? Mukul tembok? Enggak, kalau cowok apa? Godek. Saya enggak tahu, tapi intinya orang dalam kondisi sumpek, disuruh nyanyi, pasti tidak dalam kondisi prima, setuju? Orang bilang begini, lu kalau penyembahan, harus terbaik dong penyembahannya. Angkat tangan jangan setengah tiang. Maksimal, all out kalau penyembahan. Kalau penyembahannya tidak sungguh-sungguh, Tuhan tidak berkenan. Saya mau kasih tahu, kitab Mazmur bilang begini. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, berarti berat gak naburnya? Saya tidak bilang soal nabur duit loh. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, berarti naburnya susah gak? Waktu saya sumpek Bapak Ibu, Tuhan ini sampai kapan? Akan ke lockdown seperti ini nasib kita sampai kapan? Tuhan cuma bicara begini, kamu ndak usah tahu, kamu ndak usah bingung cari tahu sampai kapan. Pokoknya kamu nempel sama aku akan pelihara kamu dan anak-anakmu. Tuhan cuma bilang begitu. Tapi kan namanya manusia tetap deredeg kan? Benar gak? Bapak Ibu jangan berpikir bahwa burut itu imannya kuat. Itu di mimbar. Karena harus tampil. Karena kalau saya di mimbar, coba Bapak Ibu bayangkan kalau saya tampil di mimbar. Bapak Ibu saya lagi down. Saya sumpek nih. Saudara mau gak dengarkan kesumpekan saya? Nggak lucu. Michael gak akan ngundang saya lagi pasti. Ini orang bukan khotbah tapi malah curhat. Saudara, saya imannya juga goyah. Bapak Ibu pengeluaran jalan terus. Nggak ada income, omset turun 90%. Bukan cuma pengusaha, pendeta turun 90%. Dari 40 session sebulan, kalau khotbah minimal 40 session, gara-gara COVID jadi 4 Zoom. Dan mereka kasih PK, persembahan kasih, rupiah. Saya pikir, kalau pendeta, dari mana? Australia, lain. Saya pikir PK-nya beda, karena Australia. Sama. Beberapa malah begini, Bu, walaupun Ibu dolar, tapi maafkan ya, kami cuma bisa kasih rupiah. Enggak apa-apa. Bayangkan dari 40 session jadi 4 sesum. 10% tok. Rupiah. Sampai saya bingung. Nggak cukup. Manusianya nggak cukup. Neredek. Suami saya tampak nggak neredek saudara. Suami saya tak tanyain, kok kamu nggak khawatir? Enggak. Anda tahu kenapa? Soalnya dia tahu istrinya yang berdiri di medan peperangan. Paling dia cuma ngomong gini loh, Non, kok sekarang nggak ada kiriman-kiriman? Kamu kurang sembahyang ya Non? Kayaknya kamu kurang nyembah deh, nyembah Non. Saya bilang, kenapa kok nggak nyembah bareng aku? Satu aja cukup Non. Lo serius? Kalau ada suami saya boleh tanya beneran. Lah dia kan jawab gini, ya ngapain aku melok repot? Wong dari nyonyaku tok situ cukup kok. Itu sudah powerful. Saya bilang kalau tambah 2 kan lebih powerful. 1 aja sudah dahsyat kok. Dia selalu punya alasan Bapak Ibu. Saya yang paling banyak nangis. Di pertu saya paling banyak nangis, gak ada duit. Dan disitulah saya tuh nyanyi.
nyanyi, ada satu lagu yang sering saya nyanyikan waktu 2 tahun ini. Sebab aku ini milikmu. Saudara, lagu itu saya nyanyi. Waduh, tiap takut, khawatir, sumpek, saya tuh cuma nyanyi. Saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu, dengerin. Penyembahan yang lahir di tengah tekanan adalah penyembahan yang sangat powerful. Dengarkan baik-baik. Penyembahan yang lahir di saat Anda sumpek itu powerful. Penyembahan yang lahir di saat Anda sedang menderita itu penyembahan yang sangat berkuasa. Kenapa saya bilang penyembahan itu berkuasa? Abraham waktu naik ke atas gunung bawa Ishak, kata penyembahan pertama kali muncul di kitab Kejadian. Waktu Abraham naik bawa Ishak, bujaknya tanya, "Bapak mau kemana?" Abraham menjawab, "Aku mau menyembah." Itu kata worship, syakah, yang artinya sacrifice. Penyembahan yang lahir di tengah sacrifice, di tengah air mata, di tengah kondisi sumpek. Siapa bilang Tuhan tidak berkenan? Alkitab bilang menabur dengan air mata, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Dengarkan baik-baik, kalau Anda sumpek, kalau Anda terbelenggu, tidak bisa gerak apa-apa, tidak tahu mau jalan apa, tidak ngerti bagaimana harus dilakukan, menyembahlah di tengah air mata, menyembahlah di tengah keterbatasan, menyembahlah di dalam kondisi sulit. Anda tahu apa yang terjadi? Gempa bumi seketika itu akan terjadi. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Saya nangis bukan karena hadirat Tuhan. Lu serius, saya jujur. Saya nangis sumpah. Mau cerita sama siapa? Saya tuh punya prinsip, gak mau minta sama orang, gak mau ngemis-ngemis, gak mau pengumuman di Zoom. Masa pengumuman di Zoom? Saudara tolong doakan keadaan saya memprihatinkan. Barangkali ada yang digerakkan, saya bersyukur, terima kasih, puji Tuhan. Gak pernah ya, sak paringe pak. Gak pernah. Cuman cerita sama siapa? Sama Michael. Tanya sama Michael, gak pernah saya cerita sama Michael. Gak pernah saya WA Michael, kalau misalnya kira-kira kamu digerakkan sama Tuhan, tolonglah Michael, ingat jasa-jasa gue Michael. Dulu lu belum bikin gini, lu juga ngeredek, gua nguatin lu. Sekarang Cece lagi gak kuat nih, tolong dibantu. Oh enggak sama sekali. Tapi dengar, saya nangis. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu. Menangis. Dan kalau orang sumpek, kira-kira suaranya gimana? Ya fals putus-putus gak karuan dong. Kasih setiamu yang menghidupkan. Tuhan tidak ada kasih setiamu mati aku tuh. Kasih setiamu yang menghidupkan aku loh Tuhan. Terus habis itu tidak tutuk. Langsung. Suami saya lihat mata bujuku bendol. Oh ini alamat bar gini mujizat terjadi. Nah iya. Mujizat bar gini terjadi nih, bojoku mondol. Makin bendol makin dahsyat. Tapi memang benar, gak lama setelah itu habis bendol, tiba-tiba ada orang datang. Dia kirimin duit jam 10 malam. Saya disuruh Tuhan, saya gak kenal ibu, tapi Tuhan bicara. Bawa amplop isi $2.000, kasih hamba kurut, cari rumahnya. Tuhan ini gak sopan. Saya bilang gini, dia cerita, "Bu maaf saya tahu ini tidak sopan. Tapi Tuhan bilang suruh anter ini uang." Dalam hati, "Enggak Pak itu sopan." "Sopan Pak." "Sopan terima kasih. Terima kasih. Bu saya maunya nunda besok." "Jangan. Kalau Bapak hari ini kan saya lebih bisa tidur dengan pulas." Dikirimin $2.000 itu malam. Dan yang luar biasa, dia bukan cuma kirimin malam itu. Tiap bulan dia kirimin $2.000 sampai 1 tahun. Loh iya. Burung gagak, gak kenal. Tuhan kirimin $2.000. Sampai setelah 1 tahun, tiba-tiba bulan berikutnya, sampai pertengahan bulan, kok gak dikirim ya? Lu normal toh Bapak Ibu. Bapak Ibu ya pasti mikir lah jadi saya. Apa oh ya? Lali be, lupa. Tak tunggu sampai akhir bulan, belum durung. Dan aku kan gak mungkin gini, telepon, "Pak kok belum ya Pak ya? Bulan ini belum loh Pak." Loh tapi gimana Bu Ruth? Ya saya kan tetap punya kebutuhan, bener gak? Anda tahu apa yang terjadi? Sebab aku ini milikmu, aku di dalam. Ranjang saya rada bengkok, karena banyak tak pakai berlutut.
kasih setiamu yang menghidupkan aku. Terus saya ingat teman yang saya tunutin, saya kan numpang 1 tahun pertama nunut di rumah temen. Enak, dia sebentar-bentar telepon sama suaminya di Surabaya. Pak, kirim duit dong. Berapa? 30.000. Tuhan, dia bisa telepon sama papa di Surabaya. Papa yang mana? Saya harus telepon. Hanya engkau papa saya satu-satunya. Setelah 1 tahun, kan itu tiap bulan dikirimi terus bulan itu mandek kan. Oh Tuhan itulah ajaib. Burung gagak gak kasih makan Tuhan kirim janda sarfat. Betul? Tiba-tiba ada orang DM dari Amerika. Bu, saya gak kenal ibu tapi waktu tiba-tiba ngeliat YouTube muncul wajah ibu dan saya gak bisa tidur lihat wajah ibu. Bapak ibu percayalah wajah saya ini hoki loh. Loh ada kok gak percaya sih? Wajahku ini pembawa hoki. Lihat baik-baik. Karena siapa tahu Anda akan dibayangin. Wajah saya sering bayangin orang. Terus dia kirim duit. Dia kirim US dollar. Yang jumlahnya beberapa kali lipat dari $2.000. Tuhan cover. Ini orang lupa. Atau memang berhenti, saya gak tahu. Saya gak tanya. Jangan tanya, Bu, gak minta penjelasan. Jangan. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Penyembahan yang lahir di tengah kesumpekan, itu penyembahan yang berkuasa. Keadaan akan sulit. Kalau tangan dan kaki Anda terbelenggu, nyembahlah. Nyembahlah. Di tengah keterbatasan, gempa bumi akan terjadi. 2,5 tahun, saya cuma nyembah. Nyembah. Lah gak bisa apa-apa Bapak Ibu. Lah gak cari kerja, nyari. Terus, ya gak boleh, wong belum boleh visanya. Gak nyolong-nyolong. Ya Isa sebetulnya, tapi takut. Wedi, takut sama Tuhan Pak. Belani nyolong dikit, nanti tidak dapat berkat. Suami saya kan diurapi, jadi penjala ikan. Mancing. Sekali mancing 175 ekor. Kenapa suami saya diurapi? Saya yakin karena Tuhan pelihara. Karena mau buat beli daging sama ayam kan mahal. Jadi Tuhan itu urapi tangan suami saya. Saya yakin dia bukan pemancing yang hebat. Dia cuma pemancing yang diurapi karena Tuhan tahu anaknya butuh makan. Setiap hari dikirimin 100. Suami saya ketagihan, mancing. Bawa 75. Temennya banyak di tempat pemancingan. Di Jeti itu pemancingan tuh tempat mancing di pinggir pantai. Temennya banyak orang Rusia, orang Vietnam, orang Palestina, orang Pakistan, orang India. Saya tuh bingung, suami saya tuh Inggrisnya memprihatinkan. Lu Anda gak percaya, saya tuh lo ngajari dia IELTS. Kan 1 kali untuk PR dia harus belajar IELTS. Saya ajarin, saya conversation. What is your favorite heroic movie? Dia bilang, Spider-Man. Nah itu bisa. Nextnya, why? Because Spider-Man can, gelantung-gelantung itu non? Kok besok ujian gak bisa kamu tanya ambil orangnya apa yang gelantung-gelantung tuh bahasa Inggrisnya. Lah ya apa aku gak tahu gelantung-gelantung. Saudara, dan lucunya pada waktu ujian keluar soal yang sama. What is your favorite heroic movie? Dia gak berani jawab Spider-Man. Karena kemarin gak ketemu kata gelantung. Diganti apa Bu? Hulk. Why Hulk? Because I am small. And when I see Hulk, I like it. Because he's very big and strong. Suami saya temennya banyak di pemancingan. Kenapa? Saya bilang kok bahasa Inggrismu tuh parah loh. Tapi kok bisa ngobrol sama pemancing-pemancing di Rusia, Vietnam, Brasil, Afrika kok bisa? Non kamu percaya ndak Inggrisku ini kan kurang. Mereka kan bukan asli pembicara dalam bahasa Inggris kan. Orang Inggris kurang, ketemu Inggris kurang tuh nyambung loh non. Loh Bapak Ibu gak percaya cobaan. Suami saya ngobrol sama orang Australia asli atau orang Amerika. Langsung, oke, thank you. Oke, I know. Tapi sama orang Rusia, sing Inggrisnya separuh-separuh, itu bisa nyambung.
Jadi bahas soal mancing. Iya. Dan saudara tahu kenapa temennya banyak? Karena setiap hari dapat 100. Langsung saya bilang gini, jangan bawa pulang lagi. Jangan bawa pulang. Aku suka ikan, kita ndak usah bayar. Tapi kalau kebanyakan aku muntah, jangan bawa pulang lagi. Dibagi-bagikan sama teman-temannya. Banyak sekali. Saya cuma mau bilang, itu yang kami lakukan 2,5 tahun survive. Menyembah di tengah keterbatasan. Disitulah saya ngerti arti ayat begini. Di dalam kelemahanku, kuasamu menjadi sempurna. Ayo kita berdoa Bapak Ibu. Kita menghampiri Tuhan. Thank you Jesus. Boleh minta pujian tadi Bapakku milikmu. Saya tidak mau mempermalukan saudara. Tapi kalau ada di antara saudara malam hari ini, sore hari ini. Anda seperti Paulus dan Silas. Anda sedang susah hati. Anda sedang tertekan. Anda tidak punya jalan. Anda tidak bisa gerak apa-apa. Seorang teman lama menemuin saya dan berkata, Bu, apa yang saya kerjakan semuanya fail, gagal. Sekarang saya hanya hidup bertahan dengan uang tabungan yang tersisa. Dan saya tidak tahu berapa lama saya bisa bertahan. Di saat Anda lemah, it's the best time to worship. Penyembahan yang lahir dari air mata, dari tekanan, adalah penyembahan yang sangat berkuasa. Kenapa bisa berkuasa? Karena di saat Anda tidak punya duit, Anda nyembah. Itu seakan-akan Anda berkata begini, Lord, I don't understand, but I trust you. Aku tidak mengerti Tuhan, tapi aku tetap percaya kepadamu. Amin. Biar pujian ini jadi doa kita sore hari ini. Yuk sama-sama kita katakan. Sebab aku ini milikmu. Aku di dalam hatimu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku milikmu Tuhan. Sebab aku ini milikmu. Tak ku pertahankan hidupku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Semua yang hari ini hatimu sedang tertekan, katakan. Sebab aku ini milikmu. Aku di dalam hatimu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku milikmu Tuhan. Sebab aku ini milikmu. Tak ku pertahankan hidupku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Mari kita pejamkan mata sebentar. Keadaan di depan mungkin gak mudah, tapi ada janji Tuhan begini, bahwa ada anak-anak Tuhan yang akan Tuhan tetap sediakan pesta dan hidangan yang lezat di hadapan lawan. Dan dia akan membuat pialamu dipenuhi dengan berlimpah, berarti makin lama makin bagus kualitasnya. Makin lama berkatnya makin naik dan bukan turun. Tetapi ada satu bagian yang saya mau berbagi pada saudara, bahwa ini saat terbaik untuk menarik apa yang di surga. Ini saat terbaik untuk menarik apa yang Tuhan janjikan, yaitu dengan worship in the suffering.
Penyembahan di dalam penderitaan, penyembahan di dalam kelemahan. Penyembahan pada saat kita sangat terbatas. Penyembahan bahkan pada saat kita tidak bisa tampil prima. Penyembahan bahkan untuk bicara pun, untuk menyanyikan dengan komplit pun kita tidak sanggup. Justru di saat engkau lemah, kuasa Tuhan akan menjadi nyata. Mari hari-hari ini jemaat Grand City di Supermall, mari saya meng-encourage saudara untuk benar-benar jadikan ini sebagai satu habit. Sembah Tuhan, worship. Anda tahu, jadilah di bumi seperti di surga. Anda tahu cara membuatnya? Worship. Sembah Dia. Bu, tangan saya terantai. Kaki saya terbelenggu. Saya tidak bisa gerak. Menyembahlah. Walaupun kata-katamu terbatas. Walau lebih banyak menangisnya daripada menyembahnya. Tetapi penyembahan di dalam keterbatasan dan kekurangan, disitulah justru kuasa Tuhan akan dinyatakan. Amin. Yuk beberapa menit ini. Semua yang sedang terbatas, semua yang sedang dalam tekanan. Mari sama-sama katakan, biarpun air mata mengalir dan tidak sanggup berbicara. Biarlah di tengah tekanan kita nyanyikan dan angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Sebab aku ingin milikmu. Aku di dalam hatimu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku milikmu Tuhan. Sebab aku ini. Engkau melihat setiap air mata ya Tuhan. Engkau melihat setiap tekanan. Engkau melihat setiap cerita. Bahkan suara yang tidak terdengar. Tangisan yang tidak terdengar. Namun kami percaya telingamu menangkapnya Tuhan. Kami percaya hatimu mendengarnya Tuhan. Inilah suara hamba-hambamu yang mereka berteriak, Tuhan, kami memerlukan Engkau. Tuhan, kami memerlukan Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Biar ini akan menjadi doa kita sore hari ini. Setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku milikmu Tuhan. Sebab aku ini milikmu. Aku bertahankan hidupku. Biar kehendakmu, katakan dengan syukur, kerjakanlah dalamku. Ucapkan syukur, biar kehendakmu jadilah atasku Tuhan. Kerjakan Tuhan, kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu Tuhan, biar kehendakmu, kerjakanlah dalamku. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami percaya apapun yang akan terjadi di depan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah yang menjadi penopang buat kami. Engkaulah yang menjadi pengharapan dan gunung batu kami. Dan kami percaya kami akan keluar lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari ucapkan syukur, katakan sama-sama. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.